Pemirsa, sidang lanjutan kasus Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembuktian pemeriksaan saksi. Tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Ini nggak ada hubungannya sama Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 orang saksi. Salah satunya adalah Saiful Bahri, saksi kunci yang merupakan kader PD Perjuangan sekaligus mantan staf Hasto. Dalam sidang, kuasa hukum Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, Febri Diansah, menyoroti sejumlah kontradiksi dalam kesaksian Saiful Bahri. Menurut Febri, pernyataan Saiful tidak selaras dengan keterangan dari 13 saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Febri juga mengklaim kliennya tidak memberi arahan untuk adanya suap dalam rangka meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu. Ya, bisa langsung aja. Betul. Gubernur Jakarta Pramono Anung hari ini meresmikan halte Transjakarta trayek T31 dengan rute baru yaitu Pantai Indah Kapuk 2 Blok M. Diharapkan dengan diresmikannya rute baru dapat membantu masyarakat untuk beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 22 Mei 2025 halte Transjabodetabek rute PIK 2 ke Blok M secara resmi kita buka dan beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta trayek T31. Rute Pantai Indah Kapuk 2 Blok M diresmikan dengan tujuan memudahkan warga untuk mendapatkan akses menuju kawasan PIK 2. Selain itu, trayek ini juga sebagai alternatif jalur penghubung antara daerah penyangga dengan Jakarta. Rute Blok M PIK 2 berjarak sekitar 72 km dapat ditempuh dengan melewati 11 titik pemberhentian di wilayah Jakarta dan 13 titik pemberhentian di wilayah Banten. Trayek T31 PIK 2 Blok M ditempuh dengan waktu 120 menit dengan tarif Rp2.500 dari jam 5 pagi hingga 7 pagi dan Rp3.500 dari jam 19 hingga jam 22 malam. Satu hal, berbagai terobosan tentunya kita lakukan, termasuk yang disarankan oleh Pak Ahok untuk memberi voucher, kami pertimbangkan. Tapi yang jelas, melihat perkembangan baik Alam Sutra Blok M maupun Bekasi Feeder ke Cawang, itu animonya luar biasa. Dan sekarang ini hampir semua kepala daerah di Jawa Barat meminta untuk disambungkan, termasuk Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor minta dari Bogor ke Cibubur Junction. Saya bilang kalau dari Kota Bogor ke Cibubur Junction nggak ada Jakartanya, harus diperpanjang dikit lah gitu. Gudang penyimpanan kemiri di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada pukul 7 Kamis pagi. Tugas pemadam kebakaran kota Surabaya setibanya di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke SPBU dan 2 sekolah yang berdekatan dengan gudang. Petugas menyebut kebakaran diduga disebabkan akibat korsleting listrik. Nyuplai di TKK, meskipun di depan di dekat lokasi ini juga ada sumur kebakaran. Jadi itu tadi teman-teman main statis, jadi nyedot langsung diarahkan ke TKK. Jadi nggak mondar-mandir unit kita, itu yang mempercepat pemadaman juga pembasahan. Alhamdulillah pembasahan sekarang sudah selesai ya. Dugaannya apa Indan? Diduga korsleting listrik kemungkinan, tapi nanti diselidiki oleh Inafis ya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik tahap penyidikan. Polisi akan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus Ridwan Kamil tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sudah naik tahap penyidikan. Himawan mengatakan penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Ia pun mengaku penyidik akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung ini. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Pak Dir izin Pak Dir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya, Pak, Lisa Mariana sudah apakah diperiksa, salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum? Ya, nanti dari hasil penyidikan bisa. Ya. Sebelumnya, wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil pada 26 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, Lisa berusaha menghubungi orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan mengeklaim mengandung anaknya. Hal itu memicu persepsi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa yang menjadi awal mula dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun mengklarifikasi bahwa permasalahannya dengan Lisa sudah selesai 4 tahun lalu dengan bukti akurat tidak terbantah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka kasus kredit Sritex, salah satunya mantan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Iwan diduga menyalahgunakan kredit bank untuk membayar utang dan membeli aset dengan kerugian negara lebih dari 690 miliar rupiah. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama perusahaan Iwan Setiawan Lukminto terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit bank kepada PT Sritek. Selain Direktur Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni ex-Dirut Bank DKI Zanudin Mapa, serta ex-pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi BJB Diki Sahbadinata. Dalam kasus ini, PT Sritek menerima fasilitas kredit dari 4 bank plat merah, yakni Bank DKI, BJB, Bank Jateng, serta bank sindikasi yang terdiri dari BRI, BNI, dan LPEI. Bank-bank tersebut memberikan kredit lebih dari 3,5 triliun rupiah. Akibat kredit yang tidak terlunasi dari Bank DKI dan Bank BJB, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 692 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut, Iwan Setiawan Lukminto menyalahgunakan pemberian kredit dari himpunan bank negara dan bank pemerintah daerah untuk keperluan membayar utang dan membeli aset tidak tepat. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritek. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan mulai 21 Mei 2025 di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Wamenaker Emmanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon menyusul penangkapan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Noel memastikan pembayaran hak-hak ex-buruh Sritex harus terus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritek untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya.
Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritek periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritek oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritek harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritek. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu. Alasannya rasional menurut saya. Bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional. Gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang sudah. Ya harus dong. Itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritek. Salah satunya Direktur Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritek. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.